Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sapitri dengan NIM 11920201113, kelas PAI 5C, mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran filsafat Suhrawardi. Berikut penjelasannya. Syihab al-Din Ibnu Habashi Ibnu Amirak Ibnu Abu al-Futuh al-Suhrawardi merupakan nama asli dari Suhrawardi. Ia lahir pada tahun 548 Hijriah atau 1153 Masehi di Suhraward, sebuah daerah di bagian barat laut Iran. Ia dikenal dengan Syekh al-Ishraq atau Master of Illuminationis, atau disebut juga Bapak Pencerahan, atau Al-Hakim Sang Bijak, atau Al-Syahid Sang Martir, dan Al-Maktul yang terbunuh. Suhrawardi meninggal akibat dihukum gantung yang berlangsung pada tahun 587 di Halb, ketika Suhrawardi baru berusia 38 tahun. Adapun alasan eksekusi matinya yaitu karena didasarkan atas doktrin politik sang filosof yang terungkap dalam karya-karyanya tentang filsafat iluminasi. Adapun pemikiran filsafat Imam Suhrawardi, yakni Imam Suhrawardi memperkenalkan konsep baru yang disebut iluminasionisme atau isyraqiyah, yakni suatu pancaran cahaya yang berasal dari Nur al-Anwar. Konsep ini belum ada filsuf muslim yang mengungkapkannya. Kata isyraq sendiri mempunyai banyak arti, antara lain yaitu terbit dan bersinar, kemudian berseri-seri, atau terang karena disinari dan menerangi. Tegasnya, isyraqi berkaitan dengan kebendarangan atau cahaya yang umumnya digunakan sebagai lambang kekuatan, kebahagiaan, ketenangan, dan hal-hal lain yang membahagiakan. Dalam bahasa filsafat, iluminasionisme berarti sumber kontemplasi atau perubahan bentuk dari kehidupan emosional kepada pencapaian tindakan dan harmoni. Bagi kaum isyraqi, apa yang disebut hikmah bukan sekedar teori yang diyakini, melainkan perpindahan rohani secara praktis dari alam kegelapan yang di dalamnya pengetahuan dan kebahagiaan merupakan sesuatu yang mustahil, namun kepada cahaya yang bersifat akali yang di dalamnya pengetahuan dan kebahagiaan dapat dicapai secara bersama-sama. Karena itu, menurut mazhab isyraqi, sumber pengetahuan adalah penyinaran cahaya yang itu berupa semacam hajz yang menghubungkan dengan substansi cahaya. Dalam pandangan Suhrawardi, sebuah pengetahuan yang benar hanya bisa dicapai lewat hubungan langsung dan tanpa penghalang antara subjek yang mengetahui dengan objek yang diketahui. Namun, hubungan itu sendiri tidak bersifat pasif melainkan aktif, di mana subjek dan objek satu sama lain hadir dan tampak pada esensinya sendiri, dan di antara keduanya saling bertemu tanpa penghalang. Bagi Suhrawardi, agar dapat diketahui sesuatu harus terlihat seperti apa adanya atau kemauan. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh memungkinkannya tidak membutuhkan definisi atau disebut istigma an al-ta'rif. Misalnya warna hitam. Warna hitam hanya bisa diketahui jika terlihat seperti apa adanya, dan sama sekali tidak bisa didefinisikan oleh dan untuk orang yang tidak pernah melihat sebagaimana adanya. Konkretnya, dalam hal ini, Suhrawardi menuntut bahwa subjek yang mengetahui harus berada dan memahami objek yang dilihat secara langsung tanpa penghalang apapun. Jenis hubungan iluminasi inilah yang merupakan ciri utama pandangan Suhrawardi mengenai dasar pengetahuan. Dan konsep ini memberikan perubahan antara apa yang disebut pendekatan mental terhadap pengetahuan dan pendekatan visi langsung terhadap objek yang menegaskan kevalidan sebuah pengetahuan terjadi bila objek-objeknya dirasakan. Filsafat isyraqi Suhrawardi berpandangan bahwa akal tanpa bantuan zauq maka tidak dapat dipercaya, karena zauq berfungsi sebagai penyerap misterius atas segala esensi dan membuang skeptisisme. Namun, pengalaman spiritual itu pun perlu dirumuskan dan disistematisasikan oleh pikiran yang logis.
Dengan demikian, perolehan pengetahuan dalam Isyraqi tidak hanya mengandalkan kekuatan intuitif, melainkan juga kekuatan rasio. Suhrawardi kemudian menarik kesimpulan umum bahwa segala sesuatu yang menyadari esensinya sendiri berarti memberikan kesadaran pada semua wujud yang berada pada tingkatan yang sama. Lebih lanjut disimpulkan kesadaran diri sama dengan manifestasi wujud atau sesuatu yang tampak atau zohir yang diidentifikasi dengan cahaya murni. Pada intinya, dalam kajian epistemologi Suhrawardi memang membahas secara panjang lebar masalah pengetahuan. Namun pada akhirnya ia mendasarkan pengetahuan pada iluminasi dan mengusulkan satu teori visi. Kemudian ada juga pemikiran Imam Suhrawardi tentang kosmologi atau alam. Imam Suhrawardi mengkelompokkan alam menjadi 4. Yang pertama yaitu ada alam akal-akal atau alam al-uqul, kemudian ada alam jiwa-jiwa atau alam al-nufus, kemudian ada alam bentuk atau alam al-ajsam, dan yang terakhir itu ada alam mitsal, suatu alam kelepasan jiwa menuju kesempurnaan. Selain itu, pemikiran Imam Suhrawardi juga ada tentang ketuhanan. Nah, inti filsafat Illumination adalah sifat dan penyebaran cahaya. Beberapa tokoh sufi menyebutkan Allah dengan cahaya berdasarkan Quran Surat Al-Nur ayat 35. Sedangkan Suhrawardi menyebut Allah dengan Nur Al-Anwar. Nur Al-Anwar merupakan sumber semua gerak. Akan tetapi gerak cahaya di sini bukan dalam arti perpindahan tempat. Menurut Imam Suhrawardi, gerakan itulah yang memiliki peran sentral bagi terbentuknya segala wujud yang ada. Dalam hal ini, Imam Suhrawardi menegaskan bahwa semua pergerakan adalah atas kehendaknya, dan pergerakan tersebut juga sebagai pangkal bagi terciptanya alam semesta. Kemudian yang terakhir yaitu ada pemikiran Imam Suhrawardi tentang jiwa manusia. Nah, menurut Suhrawardi, jiwa manusia melimpah dari pemberinya dalam satu waktu yang bersamaan dengan jasad yang menampungnya. Jika alam semesta merupakan hasil rentetan iluminasi dari Allah dan emanasi darinya, jiwa juga akan sampai pada kesempurnaan melalui perantara iluminasi. Proses naiknya jiwa menuju asalnya disebut remanasi. Pengaruh iluminasi terhadap pengembangan filsafat Islam tidak bisa ditolak, bahwa dalam perkembangannya tradisi filsafat iluminasi ini yang dibangun oleh Suhrawardi pada abad ke-6 Hijriah atau 12 Masehi memberikan pengaruh besar dalam perkembangan filsafat Islam di abad ke-10 Hijriah atau 16 Masehi hingga saat ini. Khususnya ketika maraknya sintesis baru antara filsafat iluminasi dengan filsafat peripatetik yang akhirnya melahirkan arus filsafat baru yang dikenal dengan Mazhab Isfahan. Sebutan iluminasionis masih tetap dipakai khususnya di Iran untuk mencirikan metode dan pandangan filosofis individual yang lebih mengedepankan landasan-landasan logis epistemologis non-Aristotelian. Iluminisme Suhrawardi telah membuka jalan bagi suatu dialog dengan wacana-wacana dan upaya-upaya modern untuk mencarikan tempat pengalaman religius atau mistik dalam dunia ilmiah. Usaha Suhrawardi dalam mengombinasikan berbagai aliran pemikiran, khususnya nalar diskursif, dengan intuitif intelektual ternyata membuka arah baru dalam perkembangan filsafat Islam. Faktanya, para filosof muslim setelah Suhrawardi seperti Ibnu Arabi, Mulla Sadrah banyak mengikuti metode penggabungan antara filsafat dengan tasawuf tersebut. Seperti ditulis oleh beberapa peneliti modern, aliran ini bisa dipandang sebagai suatu sistem pemikiran yang lengkap dan secara ilmiah rigoris. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.